Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tujuan atau peran program komite sekolah, pengertian, tujuan, dan kemitraan sekolah, serta proposal kemitraan sekolah. Kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, yakni Mirdal Wahyurul Aini, Laurence Mega Ayu Kusuma, Mia Anggriana Juniarti, dan Muhammad Arjuna Salim. Di sini kami akan membahas mengenai topik yang pertama, yakni peran program komite sekolah, pengertian, tujuan, dan peran kemitraan sekolah, prinsip dan bentuk kemitraan sekolah, jejaring dan materi kemitraan sekolah, serta contoh proposal kemitraan sekolah. Yang pertama, yakni peran komite sekolah. Komite sekolah memiliki banyak peranan, seperti pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, mendukung finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Selain itu, tujuan dibentuknya komite sekolah yakni untuk memajukan mutu pembelajaran dan pertumbuhan anak. Kemudian memperkokoh tujuan serta meningkatkan mutu hidup dan penghidupan masyarakat, serta menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian, fungsi dari komite sekolah menurut Depdiknas 2006 yakni mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat. Nah, kerjasama yang dimaksud bisa dengan perorangan, organisasi, ataupun dengan usaha dan dunia industri, serta dengan pemerintah yang terkait. Fungsi yang ketiga yakni menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Contohnya melalui kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan. Kemudian fungsi selanjutnya yakni mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan dari penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, kemudian melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Sekian dari saya, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan peran kemitraan sekolah. Yang pertama, pengertian. Pengertian kemitraan sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atas asas dan usaha yang akan dikerjakan. Sedangkan menurut Jones, program merupakan salah satu komponen dalam kebijakan sehingga tujuan bisa tercapai. Kemitraan dapat didefinisikan sebagai hubungan kerjasama dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan akan terbentuk apabila pihak-pihak di dalamnya telah menjalin kesepakatan. Pengertian yang dirumuskan oleh pengembangan dan pembinaan bahasa. Kemitraan berasal dari bahasa Jawa yaitu mitra yang artinya pasangan kerja atau rekan kerja. Itu artinya kemitraan mengarah ke hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Lalu, pengertian lain kemitraan menurut Epstein yaitu sebagai koneksi antara sekolah dengan keluarga, organisasi masyarakat, dan lembaga bisnis yang sudah direncanakan dengan sungguh-sungguh secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mendukung perkembangan sosial, fisik, emosi, dan intelektual dari siswa.
Selanjutnya adalah tujuan kemitraan sekolah. Yang pertama, ada tujuan umum. Tujuan umumnya untuk menjalin kerjasama dan keserasian program pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat atau trisentra pendidikan sehingga bisa membangun dan mengembangkan karakter dan budaya berprestasi dari siswa. Lalu selanjutnya untuk tujuan khusus, yang pertama, kemitraan berperan untuk mendukung lingkungan belajar. Mendukung lingkungan belajar bisa dilakukan dengan mengembangkan potensi dari siswa melalui memperkuat hubungan antara kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Lalu yang kedua ada mendukung kesuksesan pendidikan baik di sekolah maupun di rumah melalui keterlibatan dan keaktifan orang tua atau wali. Dan yang terakhir, mendukung program pendidikan melalui peran serta masyarakat. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah peran kemitraan sekolah. Peran kemitraan sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peran dari sekolah. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisis kebutuhan, menyusun program tahunan pendidikan keluarga, melaksanakan program pendidikan keluarga, melakukan pertemuan dengan orang tua atau wali peserta didik, serta melakukan supervisi dan evaluasi. Untuk sekolah sendiri memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini berperan sebagai menyusun rancangan kegiatan program pendidikan keluarga, lalu menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan, menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program, mengelola warga sekolah dan anggarannya, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi dari program yang melibatkan seluruh mitra. Lalu untuk wali kelas, di sini berperan menjadi motivator dan inisiator, mendukung kebijakan program pendidikan keluarga, menjadi fasilitator antara pihak sekolah dengan pihak orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat. Lalu, wali kelas juga berperan untuk mengevaluasi pencapaian hasil program peserta didik yang mencakup terbentuknya prestasi dan karakter dari siswa. Selanjutnya, di sekolah juga ada komite sekolah yang berperan untuk memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program kemitraan, mendukung kebijakan program kemitraan, lalu memantau pelaksanaan program kemitraan, serta melakukan evaluasi program kemitraan yang telah dilakukan oleh sekolah. Lalu selanjutnya, peran dari orang tua atau wali, menjalin interaksi dan komunikasi dengan anak. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang hangat dan kasih sayang kepada anak. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik. Ini artinya menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan prestasinya dan mengembangkan minatnya. Lalu yang ketiga ada menjalin hubungan dan komunikasi. Nah, menjalin hubungan dan komunikasi di sini pihak sekolah, orang tua menjalin hubungan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah, memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak, dan terakhir memiliki inisiatif untuk menggerakkan orang tua atau wali sehingga terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah dan masyarakat. Terakhir, peran kemitraan oleh masyarakat yang pertama ada mengembangkan dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan yang bisa dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait prinsip dan bentuk kemitraan sekolah. Prinsip pertama yaitu kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai. Setiap pihak yang terlibat dalam program kemitraan sekolah harus memperoleh kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai terhadap peran dan fungsinya. Hal ini ditujukan untuk mendorong terbentuknya peran aktif dari semua pihak, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi program kemitraan sekolah. Prinsip yang kedua adalah semangat gotong royong
dan kebersamaan. Prinsip semangat gotong royong dan kebersamaan terbentuk apabila pihak menyadari kebutuhan dan kepentingan terkait pendidikan peserta didik. Prinsip ini mendorong terbentuknya keinginan semua pihak untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan terbaik bagi peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah saling melengkapi dan memperkuat. Prinsip ini didasari karena adanya keterbatasan sumber daya sekolah untuk melayani semua kebutuhan peserta didik, sehingga dengan terbentuknya kemitraan diharapkan terciptanya trisentra pendidikan yang saling melengkapi dan memperkuat sesuai perannya masing-masing. Mungkin kalau teman-teman asing dengan trisentra itu dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang mana diartikan bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Prinsip yang keempat adalah saling sah, saling asih, dan saling asuh. Prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan terjadinya proses berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, serta norma atau nilai satu dengan yang lainnya yang dilandasi oleh rasa cinta, kasih, demi terciptanya ekosistem pendidikan terbaik untuk peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk kemitraan sekolah. Bentuk yang pertama adalah kemitraan formal. Kemitraan formal adalah bentuk kerjasama yang dilandaskan pada satu kesepakatan atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan dituangkan dalam dokumen naskah bersama. Contoh bentuk kemitraan formal yang dilakukan dengan pihak-pihak luar negeri, antar institusi pendidikan dan pelatihan. Misalnya kerjasama antar lembaga bilateral seperti Indonesia, Australia, Indonesia, Jepang, kerjasama dengan Siamolek, dan lain-lain. Atau kalau di UM itu kita melakukan kerjasama dengan Universitas Malaysia dan universitas lainnya di negara tetangga. Yang kedua adalah kemitraan informal. Jadi kemitraan informal adalah kemitraan yang didasarkan kesepakatan namun tidak mengikat dan tidak dituangkan dalam dokumen naskah kerjasama, tetapi lebih merupakan sebagai wujud adanya kooperatif, kebersamaan, dan saling menghargai serta menghormati keberadaan dari lembaga masing-masing. Misal, saling mengundang dalam acara kegiatan seminar, lokakarya, dan saling mengadakan kunjungan antar lembaga yang melakukan kemitraan. Pelaksanaan kemitraan informal dapat sewaktu-waktu berubah atau dihentikan karena perubahan pimpinan atau perubahan kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Contohnya adalah kemitraan antar sekolah, lalu ada MGMP, lalu ada workshop yang biasanya dilakukan oleh para guru-guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kemitraan formal dan informal. Kemitraan dengan masyarakat dapat digolongkan ke dalam kemitraan formal dan kemitraan informal. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, masyarakat berhak untuk menuntut pendidikan yang baik dan bermutu. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga berkewajiban berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menyumbangkan dana, daya, pikiran, dan tenaga, serta bentuk-bentuk lain bagi terselenggarakannya pendidikan yang bermutu. Oke, selanjutnya adalah jejaring dan materi kemitraan sekolah. Berdasarkan PPTK pada tahun 2015, jejaring kemitraan yang dapat dilakukan oleh sekolah dapat melibatkan kelompok institusi lain, yaitu yang pertama institusi di dalam Kemendikbud itu sendiri, yang kedua kementerian lain dan lembaga pemerintahan lain, yang ketiga pemerintahan daerah dan dinas lain, yang keempat lembaga pendidikan dan diklat, yang kelima organisasi profesi, yang keenam lembaga luar negeri, dan yang ketujuh DUDI, UMKM, serta masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mia Anggriana. Selanjutnya, materi kemitraan sekolah. Materi kemitraan dapat berupa berbagai bentuk kegiatan yang telah disepakati bersama. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan yaitu 1. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar, 2. Standarisasi dan sertifikasi, 3. Peningkatan kompetensi guru, 4. Penyelenggaraan prakerin atau suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa pada sekolah menengah kejuruan dalam jurusan apapun. 5. Tukar-menukar informasi melalui e-communication, 6. Pertukaran guru dan siswa, 7. Tugas belajar, 8. Kelompok keterampilan guru ataupun siswa, 9. Penelitian atau proyek bersama, 10. Benchmarking. Benchmarking merupakan suatu proses pembandingan proses bisnis dan ukuran kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan standar industri.
11 pengembangan kewirausahaan, dan 12 sister school dengan sekolah sejenis dan sebagainya. Contoh proposal kemitraan sekolah. Sebelum kita melihat atau mengetahui apa saja contoh proposal dari kemitraan sekolah, kita harus tahu dulu kerangka dalam penyusunan proposal kemitraan sekolah. Berikut adalah contoh kerangka proposal kerjasama yang terdiri dari A. Dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini adalah latar belakang yang mendasari suatu kerjasama dalam pihak sekolah dengan pihak luar. B. Tujuan yang ingin dicapai dalam kerjasama. C. Target apa saja yang ingin dicapai. D. Tempat dan waktu kegiatan dalam kerjasama. E. Anggaran ataupun pembiayaan, ini berupa rincian pendanaan dari pihak sekolah yang diberikan kepada atau yang ditujukan kepada pihak luar dalam kesepakatan. F. Panitia penyelenggara kegiatan. G. Penutup ini biasanya berisikan tentang ucapan terima kasih pihak sekolah kepada pihak luar. Contoh lain proposal kemitraan yaitu terdiri dari A. Pendahuluan ini bisa meliputi latar belakang dan juga profil sekolah. B. Bab 1 meliputi rasional, tujuan, ruang kerjasama, manfaat kerjasama. C. Bab 2 meliputi analisa kebutuhan dan arah pengembangan. D. Bab 3 meliputi program kegiatan, nama kegiatan, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran, deskripsi kegiatan, strategi, dan evaluasi. E. Bab 4 meliputi penutup. F. Lampiran. Selanjutnya ini adalah contoh proposal kemitraan sekolah dengan pihak luar. Kami mengambil salah satu contohnya proposal kerjasama teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri Cikalong dengan sumber berlian motor Tasikmalaya. Ini ada latar belakangnya. Selanjutnya ada profil sekolah meliputi sejarah SMK Negeri Cikalong, profil pokok sekolah, dan biasanya ada apa saja yang menjadi target seperti peminjaman alat atau sebagainya. Ini ada contoh surat permohonan kerjasama. Selanjutnya ini ada penutup. Penutup ini berisikan tentang ucapan terima kasih dari pihak sekolah SMK Negeri Cikalong kepada pihak luar, yaitu sumber berlian motor Tasikmalaya. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Saya Mia Anggiana Juliana